masuk akal gitu loh. Oleh-olehmu apa di Kampung Warna-Warni ini? Ya. Jadi mungkin keharusan membeli tiket diganti menjadi keharusan membeli stiker gitu kali ya. Souvenir. Oke. Kreativitas itu adalah mindset di mana dengan manajemen yang tepat itu bisa menjadi sebuah budaya. Membangun perusahaan adalah tentang branding, dan branding itu harus dengan kejujuran, bukan dengan acting. Jadi sebenarnya mudah sekali objektifnya. Desain yang bagus akan membantu mereka untuk naik kelas. Nah, sebetulnya ada nggak sih sebuah cara yang selain itu tadi memang dibuat sudah sederhana gitu ya, dengan teknik yang produksi yang paling sederhana pun bisa diaplikasikan. Ada nggak sih hal lain yang harus kita lakukan untuk membuat maskot ini menjadi benar-benar merasa milik semua orang Malang gitu? Bagaimana kita bisa mengaktifasi secara masif keterlibatan masyarakat? Kita sudah berupaya membuat osidanji.com gitu kan. Mungkin ya non sewu itu generasi milenial lah yang akan bisa mengakses itu dengan teknologi, dengan segala macamnya gitu. Nah, tapi kita harus paham juga bahwa kondisi sosial budaya masyarakat di Kota Malang ini sangat majemuk gitu ya, beragam sekali. Kira-kira ada masukan tidak dari Mas Papang, dari Pak Dadi ataupun Pak Afan, apa yang harus kita lakukan supaya maskot ini menjadi soul, menjadi jiwanya orang Malang? Kalau dari perancang, menyiapkan apa untuk bisa menyentuh semua kawan? Kalau dari saya, nah ini ada yang dia si Surai, jadi rambutnya si Osi ini dia bisa dirubah-rubah gitu. Nah, selain Surai nggak bisa, tapi Surainya ini bisa dirubah-rubah dalam artian dia gini, bisa diganti warna, kemudian dimasukkan pattern batik misalnya. Nah, itu tujuannya biar misalkan mungkin ada yang di kampung kita kan punya kampung warna-warni gitu kan ya. Nah, kampung warna-warni. Nah, itu misalkan untuk souvenir yang dijual di kampung warna-warni dia surainya berwarna-warni. Nah, kayak gitu dia bisa khususkan dijual ke situ. Atau mungkin ada kampung lain misalnya kampung batik. Nah, dia bisa isinya batik. Nah, jadi di sini akan memungkinkan visual maskot berbeda di tiap daerah di Kota Malang. Itu kalau di Kampung Warna-Warni ya, kita ngomong Kampung Warna-Warni itu kan nggak berbayar ya. Masuknya nggak berbayar ya. Nah, sebenarnya kalau dikatakan aset sosial gitu, ini mungkin RW-nya atau lurahnya dia bikin sebuah stiker inisiatif gitu, dia bikin stiker, warna surainya adalah warnanya Kampung Warna-Warni, kemudian diserahkan pada siapa pengurusnya, kemudian orang yang datang ke situ nggak perlu beli tiket, cuman dia membawa souvenir stiker gitu ya. Dan itu bisa menjadikan pendapatan gitu ya. Dijual stikernya, ya kan? Stikernya dijual tapi tidak harus dipaksa gitu. Iya. Itu saya pikir juga secara bisnis masuk akal gitu. Oleh-olehmu apa di Kampung Warna-Warni ini? Jadi mungkin keharusan membeli tiket diganti menjadi keharusan membeli stiker gitu kali ya. Souvenir. Oke. Bentuknya macam-macam. Saya juga kemarin sudah dapat informasi ada teman kuliner yang fokus di coklat gitu ya. Akan segera meluncurkan coklat dengan bentuk osidanji. Ini menarik. Mungkin bisa jadi icon ketika di packaging itu osidanji desain pojokan itu asli Kota Malang gitu. Kalau ada itunya gitu terregister. Dan mungkin kita sebagai orang-orang yang mungkin bisa berkomunikasi dengan pemerintah, bisa nggak sih ini difasilitasi untuk binaan-binaan mereka gitu loh. Binaan-binaan mereka untuk ketika dia bikin desain packaging atau dia bikin industri apa dan segala macam, ini disisipin di situ. Atau menjadi peluang industri baru kria bisa jadi. Terus menariknya adalah kita kan punya nih hotel-hotel gitu. Kita kan punya hotel-hotel banyak sekarang di Kota Malang gitu. Siapa sih sebenarnya yang harus untuk menyampaikan itu? Itu kalau bisa di selamat datangnya itu ada osidanjinya. Apakah kita ini siapa gitu? Apakah kita ngobrol? Artinya kan sebenarnya maskot itu menjadi sebuah entitas sebagai komunikator gitu ya. Pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan oleh entah itu dari pemerintah, entah itu dari pelakunya, dari warganya, dari pelaku industri maksud saya gitu ya. Bahwa misalkan gini, kalau misalkan dari hotel, maka ada kampanye apa sih? Atau mungkin asosiasi hotel Satu Malang sedang mengkampanyekan apa sih tentang pariwisata? Sebenarnya kalau tadi ngomong kata Mas Adar ya, itu kan lebih simpel ya, itu 24 jam bisa berdiri di situ ya. Tapi kalau secara fisik orangnya gitu, lama banget itu. Ya, saya pikir kita juga selain masyarakat, peran dari industri, kemudian asosiasi profesi non desain misalkan seperti PHRI gitu ya. Persatuan Hotel Republik Indonesia yang di Malang, asosiasi museum, ada juga macam-macam banyak sekali komunitas-komunitas kreatif yang ada di Malang. Kita bisa membantu saling memahami bahwa ini adalah sebuah aset sosial yang memiliki kekuatan untuk juga menggerakkan ekonomi kota. Saya pikir itu
akan semakin kuat juga mengaktifasi keberadaan maskot ini gitu. Butuh nggak sih sebuah kebijakan dong, oke ini untuk semua orang gitu momennya? Di launching kemarin sebetulnya itu secara tidak langsung sudah disampaikan. Saya ingat sekali di dalam sambutan Ketua Bapeda ini muncul bahwa OSI dan J ini adalah aset sosial. Berarti sudah boleh digunakan? Sudah boleh. Tinggal kita sebetulnya butuh mempermudah akses informasi bahan mentah dari maskot ini kemana. Nah itulah tadi kenapa kita ciptakan OSI dan J.com untuk mempermudah akses bahan apa istilahnya master ya. Akses semua orang nyari ke situ semua. Itu semua dan itu sedikit banyak ya kita tidak bisa bilang 100% akan meminimalisir kesalahan aplikasi. Terus gini, kalau semuanya semua di situ ya, ternyata kampungku bukan kampung warna-warni nih, kampungku adalah kampung buah gitu sebenarnya. Dan di situ masih belum disiapkan. Kira-kira mereka harus hire desain dulu, ataukah dia bisa menanyakan apakah mungkin bisa dibantu? Di osidanji.com itu ada informasi nggak forum atau apa? Mungkin kalau mereka bingung, aplikasinya ini kayaknya kompleks deh ya gitu. Aku butuh seseorang untuk akhirnya bisa membantuku mengaplikasikan ini gitu. Mungkin Osidanji bisa menyiapkan kontak person. Itu sudah bukan lagi ke perancang ya? Itu bukan lagi ke perancang. Kalau punya perancang harus ada nilai rupiah lagi. Betul. Hubungannya profesional gitu. Hubungannya profesional gitu. Kalau nanti memang melibatkan perancang artinya kan dia kan yang menciptakan, dia kan ini ya orang tapi tua juga nanti kita tanyakan sebenarnya pesen ke Mas Pak. Iya. Nanti. Oke. Itu menarik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung perancangnya kita hadirkan. Oh iya, pertanyaan ini. Enggak kayak sampai sini belum. Tadi kan kampung warna-warni, terus kampung buah gitu. Itu kan di Surai. Kalau di gestur kali mungkin kalau Kakang Mbak Yu gitu mungkin atau mungkin wardrobe maksudnya. Wardrobe dan segala macam itu memungkinkan aksesoris. Atau mungkin Surai tok pokok sing oleh dirubah. Kalau secara perubahan warna hanya di Surai sih. Tapi kalau misalkan wardrobe di mana dia pegang ini, pegang itu, dia sebenarnya nggak masalah, sangat bisa sekali. Jadi misalkan dia pegang angklung gitu atau mungkin pegang dia sedang menari pegang topeng Malangan itu sangat, jadi dia fleksibel sih sebenarnya. Jadi nggak ada pose khusus, nggak ada, tapi kemudian warna yang bisa dirubah hanya surainya aja, tapi kemudian penambahan aksesori sangat memungkinkan untuk dilakukan. Gestur mungkin. Gestur, saya kira kalau gestur pasti ngikutin ya gitu. Jadi kalau misalkan cabang olahraga panah gitu, dia bikin kayak panah gitu. Itu pakai baju nggak sih, Mas? Nah, ini kemudian juga cukup menarik. Ini dia sebenarnya saya kasih dia pakai celana kan itu. Pakai celana. Nah, itu celananya yang dari tumbuhan itu. Nah, ini sebenarnya adalah tujuan utamanya adalah untuk menghindari kesan telanjang. Karena kalau mungkin Doraemon mungkin bisa ya, tapi karena juga Doraemon, tapi itu kalau misalkan Doraemon dia tidak sering merepresentasikan baju daerah gitu. Nah, sedangkan kita di Indonesia, terutama di Malang, kita ada mengenal namanya baju-baju daerah gitu kan. Nah, ketika ini kenapa dia saya kasih baju, saya takutnya gini. Jadi misalkan dia polos nggak ada bajunya, kemudian ada kampanye yang mengkampanyekan baju daerah Kota Malang misalnya. Nah, kemudian setelah orang lihat itu, kemudian lihat satu, loh ini pakai baju ini nggak, berarti ini telanjang dong. Nah, saya menghindari itu, kemudian makanya itu di situ saya kasih celana. Celana, saya nggak pakai baju. Nggak sih. Namanya juga binatang. Maju. Tapi masih itulah ya, dia pakai celana gitu ya.